Pergi ke warkop, bawa sendal. Ladies and gentlemen, Cakep. Pesan mie goreng yang datang malah es teh. Tugas ini memang sulit. Tapi kami siap bikin sistem yang canggih. Dan baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Ingin izin melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Naisha Marin Putradika selaku ketua di sini. Dengan NPM 2024-210080. Perkenalkan, saya Putri Sabrina dengan NPM 2024-210008. Perkenalkan, saya Farah Fadila dengan NPM 2024-210018. Perkenalkan, nama saya Gita Azara, NPM 2024-210038. Perkenalkan, nama saya Imran Alfarizi dengan NPM 2024-210100. Dan saya Muhammad Iksan Pratama dengan MPM 2024-210134. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek yang diampu oleh Ibu Nining Ariyanti, Eskom Mkom. Baiklah, untuk judul proyek kami ada Perencanaan sistem informasi menurut QR interaktif digital untuk warkop PRT. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang tujuan umum sistem ini dibangun. Untuk tujuan pemesanan online, yaitu menciptakan alur kerja yang lebih efektif dan meminimalkan biaya tenaga kerja, memberikan pelanggan fleksibilitas akses kapanpun yang mereka butuhkan, menyimpan seluruh informasi dalam satu database, serta menciptakan proses checkout yang transparan dan minim kebingungan. Dan untuk tujuan promosi online, yaitu memperluas area distribusi dalam kegiatan pemasaran, menciptakan akses informasi yang cepat dan tanpa hambatan, serta menyajikan solusi yang lebih praktis dan efisien dalam operasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Jelita Azhar. Terima kasih kepada para Fadila yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas target pengguna. Ada 5 target, yaitu 1 pengunjung umum, 2 pengunjung tetap, 3 pengunjung baru, 4 pengunjung lama, 5 pemilik atau admin. Halo semuanya, Iksan di sini. Pada slide kali ini, saya akan memberikan gambaran konteks bisnis pada UMKM yang akan kami bantu, yaitu Warkop PRT. Warkop PRT ini adalah UMKM sektor kuliner yang menjual makanan dan minuman, bisa makanan ringan ataupun makanan utama dan juga minuman ringan. Pada Warkop PRT ini masih menerapkan pemesanan manual, yaitu dengan cara berbicara langsung dengan pemilik, dan itu sangat tidak efisien. Bagaimana jika pemilik warung itu tidak berada di tempat? Bagaimana cara kita memesan? Benar bukan? Nah, maka dari itu kelompok saya itu membantu Warkop PRT ini membuat menu digital melalui scan QR, serta sistem promosi pada Warkop PRT ini masih terjebak dalam satu orang ke orang yang lainnya, yaitu masih terpaku di satu tempat yang sama dan belum ada portofolio digitalnya. Hai, dan di sini saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi sama warkop PRT. Di sini saya menemukan permasalahannya yaitu di pemasaran online. Di sini ada 4 masalah. Di sini ada biaya operasional yang tinggi, dan yang kedua, keterbatasan waktu operasional. Ketiga, manajemen inventaris manual, dan yang terakhir, ketergantungan pada lokasi. Dan masalah yang kedua yaitu promosi online. Di sini saya menemukan 5 masalah, yaitu jangkauan terbatas, ketergantungan pada pelanggan, tidak fleksibel, kurang interaktif, dan persaingan yang ketat. Oke? Yaitu selanjutnya, mengapa sistem ini penting dibangun akan dijelaskan sama Naisha. Hai teman-teman, Naisha di sini. Sekarang aku akan menjelaskan mengapa sistem ini penting dibangun. Yang pertama, untuk mempermudah para pengunjung untuk melihat kode QR kapan saja tanpa harus mendownload aplikasi dan menunggu pelayan memberikan menu.
Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan pada pencatatan transaksi dan meminimalkan biaya tenaga kerja. Dan ketiga, itu untuk mempermudah penyampaian promosi yang akurat kepada pengunjung. Kenapa teman-teman? Karena di fitur kami ini, sang owner atau yang pemilik atau siapapun deh yang memiliki ini, mereka dapat kapan saja menambahkan informasi, bisa berupa voucher, promo, update apapun itu di web ini. Jadi para pengunjung yang melihat, mereka bisa mengetahui, oh ternyata ini lagi diskon nih, ini lagi ada perubahan menu atau apapun itu, perubahan apapun itu. Jadi ini sangat-sangat mempermudah dan bikin akurat. Dan yang terakhir, kenapa sistem ini dibangun? Yang pasti dapat meningkatkan daya tarik produk. Kenapa? Karena ini sudah mengikuti perkembangan zaman teman-teman, dan sudah sangat canggih, sehingga ini menarik orang-orang atau siapapun itu untuk datang ke warkop teman kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batasan atau hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan sistem yang telah kami kembangkan. Di sini terdapat pembayaran cash atau offline. Selanjutnya keluhan pengunjung tentang makanan, mengatur menambah stok bahan baku, dan yang terakhir itu proses layanan delivery order dilakukan langsung oleh pihak UMKM terkait. Baiklah, halo semuanya, Iksan di sini. Pada slide ini saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional pada proyek kami. Yang pertama yaitu scan QR dan melihat katalog produk. Pengunjung dapat memindai QR kode yang tersedia melalui kamera smartphone untuk memasuki menu digital yang sudah kami sediakan. Yang kedua adalah melihat detail produk. Pengunjung dapat melihat detail menu seperti deskripsi, harga atau gambar sebelum memesan makanan atau minuman yang mereka inginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah memilih makanan atau minuman yang ingin dipesan. Pengunjung dapat memilih dan menentukan produk mana yang harus dibeli sebelum dimasukkan ke dalam keranjang. Yang keempat, pembayaran cash. Pengunjung harus datang ke lokasi untuk melakukan pembayaran cash kepada admin, dan admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran di sistem. Yang kelima adalah pemesanan online. Pengunjung dapat menambahkan produk mana saja yang ingin dibeli ke dalam keranjang sebelum check out. Lalu, selanjutnya adalah bagian untuk admin. Yang pertama yaitu login admin. Admin dapat mengakses sistem dengan memasukkan username dan password pada halaman login. Yang ketujuh, kelola produk. Admin dapat mengisi maupun mengubah semua detail produk seperti nama, harga, stok, kategori, deskripsi, dan lain-lain. Selain itu, admin juga dapat menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi atau tidak lagi memiliki stok. Yang kedelapan adalah update promosi. Admin dapat mengelola dan mengatur semua kegiatan promosi seperti menambahkan diskon, persentase, diskon nominal, buy one get one, kategori dan masa berlaku, serta kode voucher atau syarat minimum pembelian. Admin juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan promosi secara instan tanpa menghapusnya dari database. Lalu yang terakhir, konfirmasi pembayaran. Admin mengelola maupun memastikan validitas dan kesiapan pesanan serta memperbarui status transaksi di sistem setelah pembayaran diterima. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya para Fadila akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional dari sistem ini. Kebutuhan fungsionalnya ada 3, yaitu yang pertama, yaitu keamanan. Sistem menyediakan halaman login admin menggunakan username dan password. Namun hanya admin yang terverifikasi yang dapat mengakses fitur internal seperti kelola produk, kelola promo, kelola pesanan, dan pengunjung tidak dapat mengakses website tanpa scan QR. Password admin harus disimpan dengan format enskripsi, bukan data asli. Password juga harus memiliki minimal 8 karakter kombinasi huruf dan angka. Semua input seperti nama, alamat, catatan pesanan, deskripsi produk, dan promo dipastikan melalui server-side validation. Data pengunjung seperti nama, nomor meja, riwayat pesanan hanya boleh diakses oleh admin yang berwenang. Sistem melindungi data pengunjung agar tidak bisa dikendalikan oleh pihak luar. Yang kedua ada performa. Di dalamnya ada gambar menu harus dikompres otomatis agar ukuran gambar kurang dari 200 KB agar jelas dan tidak mengurangi kualitas. Menampilkan data produk dan promo menggunakan query yang dioptimalkan agar loading lebih cepat. Sistem menyimpan data pesanan produk
data pesanan, produk, dan promo dengan struktur database yang ringkas dan efisien, atau normalisasi minimal 3 NF. Sistem juga dapat mengakses pelanggan selama 24 jam per 7 melalui QR Code. Ada pula usability, yaitu pengunjung dapat mengakses katalog menu hanya memindai QR Code. Pengunjung dapat melakukan pemesanan, yaitu pilih membuka keranjang, menambahkan catatan, lalu check out. Dengan tampilan website sederhana dan mudah dipahami, pengunjung juga dapat kembali ke halaman sebelumnya dalam satu klik. Fitur pencarian menu mudah ditemukan dan memberikan tampilan secara cepat. Pengunjung dapat melihat kategori minuman seperti menu seperti minuman, makanan, ringan atau berat, promo, bestseller, dan rekomen. Saat terjadi kesalahan seperti contoh stok habis, gagal input, legend salah, sistem akan menampilkan pesan yang jelas, sopan, serta memberitahu solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Dashboard admin memiliki label yang jelas, seperti tombol bantuan atau petunjuk untuk memberitahu admin baru. Fitur seperti tambah produk, edit promo, dan konfirmasi pesanan mudah ditemukan. Pengunjung juga dapat mengubah jumlah pesanan atau menghapus item dari keranjang dengan mudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yaitu Farah Fadila yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya Jika Azara akan membahas materi tentang stakeholder dan aktor. Aktor terbagi menjadi dua, yaitu pengunjung dan owner. Pengunjung memiliki 4 peran. Yang pertama, menelusuri daftar produk yang tersedia. Dalam artian, pengunjung mencari daftar menu yang tersedia di website. Lalu, pengunjung mengklik daftar menu yang ingin dilihat. Selanjutnya, melihat informasi detail dari setiap produk. Dalam artian, sistem akan menampilkan detail, yaitu makanan atau minuman yang dipilih oleh pengunjung, yang isiannya yaitu harga, deskripsi, catatan, jumlah yang ingin dipesan. Selanjutnya, melakukan pemesanan langsung melalui situs. Pengunjung melakukan pencatatan, yaitu tentang variasi yang ingin dipesan. Selanjutnya, pengunjung mengatur jumlah terkait makanan atau minuman yang ingin dipesan. Selanjutnya, pengunjung mengklik tombol pesan sekarang, lalu sistem akan menampilkan detail pemesanan. Selanjutnya, menyelesaikan pembayaran secara tunai atau melalui transfer bank. Kalau secara tunai, pengunjung akan melakukan pembayaran langsung di tempat. Kalau pengunjung memilih transfer, pengunjung akan memilih bank apa yang ingin ditransfer. Serta sistem akan menampilkan nomor rekening pemilik, barcode, dan pengunjung akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan memperbarui status pesanan menjadi konfirmasi pembayaran dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan sedang diproses. Admin mulai menyiapkan pesanan sesuai detail order. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian owner atau admin. Admin memiliki 4 peran, yaitu yang pertama, masuk ke sistem menggunakan akun admin. Dalam artian, admin bisa mengakses website tersebut dari Google atau Chrome. Admin memilih salah satunya, yaitu Chrome. Admin mulai melakukan pencarian website yang berjudul daftarmenu.com. Sistem akan menampilkan website tersebut, lalu admin mengklik website yang dicari, sistem akan menampilkan isi website tersebut. Admin mengklik tombol masuk, otomatis
akun admin ada di website, karena sebelumnya admin pernah daftar di website tersebut. Selanjutnya, menambahkan, mengubah, atau menghapus produk dari katalog. Kalau menambahkan itu bagian menu, ada tombol tambah menu. Kalau mengubah, klik daftar makanan atau minuman yang ingin diubah. Lalu di situ ada tombol edit menu. Kalau menghapus, di situ juga ada tombol hapus. Mengelola pesanan yang masuk dan memverifikasi pembayaran. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yang bagian pengunjung perannya yaitu menyelesaikan pembayaran secara transfer. Kalau pembayaran valid, admin menekan tombol konfirmasi pesanan. Sistem memperbarui status pesanan menjadi pembayaran terkonfirmasi dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan sedang diproses. Admin mulai menyiapkan pesanan sesuai detail order. Kalau pembayarannya tidak valid, admin langsung menolak pembayaran dengan menekan tombol tolak pembayaran. Kemudian, admin memasukkan alasan penolakan sesuai verifikasi sistem. Memperbarui status pesanan menjadi pembayaran ditolak, serta sistem menambahkan alasan yang diberikan admin. Selanjutnya, memperbarui informasi promosi yang ditampilkan. Promosi. Admin memilih menu kelola promo. Sistem menampilkan daftar promo aktif dan promo yang sudah berakhir. Admin memilih opsi tambah promo baru atau edit promo pada promo yang ingin diperbarui. Admin mengisi data promo seperti nama promo, deskripsi promo, tanggal mulai dan berakhir, besaran diskon atau jenis promo. Terus admin menekan tombol simpan. Sistem akan melakukan pengecekan atau validasi data akun. Jika login, sistem menyimpan perubahan ke database dan menampilkan pesan promo berhasil diperbarui. Kalau belum login, sistem akan menampilkan halaman login. Baiklah, pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana alur interaksi antara pengguna dan sistem kami, mulai dari pengguna yang scan QR menu hingga admin yang memproses pesanan. Tampilan use case memperlihatkan dua aktor utama, yaitu pengunjung dan admin. Tiap garis menghubungkan aktor ke use case utama. Ini menunjukkan siapa melakukan apa dan alur interaksi sistem secara keseluruhan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana setiap proses saling terhubung melalui use case yang ada. Pertama, proses dimulai dari use case scan QR menu. Di tahap ini, pengunjung memindai QR yang tersedia di meja. Use case ini input ke proses melihat katalog dan detail menu. Artinya setiap kali scan dilakukan, sistem otomatis menampilkan katalog. Setelah katalog terbuka, pengunjung bisa melakukan dua hal, yaitu mencari menu atau memilih makanan dan minuman. Kedua proses ini sifatnya extend, artinya hanya terjadi jika pengguna butuh mencari menu tertentu atau melihat detail sebelum memilih. Berikutnya, ketika pengunjung menemukan menu yang diinginkan, mereka bisa melakukan use case menambahkan menu ke keranjang. Proses ini juga extend dari melihat katalog. Sistem akan memvalidasi stok sebelum proses akan masuk ke item keranjang. Setelah itu, pengunjung bisa membuka keranjang untuk melihat detail pesanan yang akan dilanjutkan. Pengunjung dapat menambahkan catatan pada menu yang akan mereka pesan. Jika pengunjung melanjutkan, proses selanjutnya yaitu pemesanan online. Dalam proses pemesanan ini terdapat input ke use case melakukan pembayaran, karena setiap pemesanan pasti akan melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran juga input ke konfirmasi pembayaran, di mana admin memverifikasi transaksi agar pesanan dinyatakan valid dan bisa diproses. Selanjutnya masuk ke bagian admin. Admin mulai dari use case login admin. Setelah berhasil login, admin bisa mengakses berbagai fungsi manajemen. Salah satunya adalah kelola produk dan pemesanan, yang merupakan extend dari proses login. Di sini admin bisa menambah, mengedit, menghapus menu, serta mengakses data pesanan. Admin juga bertanggung jawab untuk konfirmasi pembayaran yang terhubung langsung dari proses pembayaran pelanggan. Setelah itu, bukti pembayaran diverifikasi, maka status pesanan akan diperbarui. Setelah itu, admin juga bisa melakukan update promo. Setelah promo diperbarui, sistem akan menjalankan use case publikasi promo yang tampil otomatis di katalog pelanggan. Dengan begitu, pelanggan bisa langsung melihat
promo saat membuka menu. Dari alur tersebut terlihat bahwa sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan dan pengelolaan bagi admin. Prosesnya lebih cepat, rapi, terstruktur, juga efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya Daniel akan menjelaskan activity diagram berdasarkan skenario use case. Di sini nomor 1 yaitu adalah scan QR menu digital. Aktornya adalah pengunjung. Di sini pengunjung memindai QR menu. Terus tuh sistem akan membaca QR dan membuka link menu digital. Terus pengunjung melihat dan memilih item menu. Terus sistem akan menampilkan halaman baru. Jika tersambung, sistem akan menampilkan detail item menu jika dipilih. Jika terputus, sistem akan menampilkan jika koneksi internet bermasalah. Terus juga sistem akan menampilkan pesan error, yaitu gagal memuat menu, periksa koneksi internet kembali. Yang kedua, yaitu melihat detail menu. Di sini aktornya pengunjung. Pengunjung mengeklik salah satu item dari daftar menu. Lalu, sistem akan menampilkan halaman detail lengkap. Lalu, pengunjung akan memilih jumlah atau varian, lalu klik tambah ke keranjang atau pesan sekarang. Terus, sistem akan memverifikasi pesanan. Lalu, di sini yang ketiga adalah memilih makanan atau minuman. Aktornya masih sama pengunjung. Pengunjung membuka tampilan katalog menu setelah memindai QR. Lalu, sistem akan menampilkan daftar kategori makanan dan minuman. Lalu, pengunjung akan menelusuri atau mencari menu yang diinginkan. Pengunjung memilih salah satu makanan atau minuman dari daftar. Lalu, sistem akan menampilkan detail menu yang berisi deskripsi, harga, dan ketersediaan. Lalu, pengunjung akan menekan tombol tambah ke keranjang untuk memasukkan menu yang dipilih. Lalu, sistem akan menambahkan menu ke keranjang dan menampilkan notifikasi bahwa item berhasil ditambahkan. Lalu, di sini yang keempat yaitu adalah pemesanan online. Di sini, pengunjung membuka halaman keranjang saya. Sistem akan menampilkan daftar produk yang dipilih beserta jumlah dan total harga. Lalu, pengunjung akan menekan tombol checkout dan mengirim data pengiriman seperti nama, alamat lengkap, dan nomor kontak. Pengunjung akan menyelesaikan metode pembayaran lalu melakukan konfirmasi pesanan. Jika stok tidak mencukupi, sistem akan memberikan peringatan dan meminta pengunjung untuk menyesuaikan jumlah pesanan. Lalu, jika stok mencukupi, sistem akan mencatat pesanan baru dengan status menunggu pembayaran dan menampilkan petunjuk pembayaran kepada pengguna. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu adalah pembayaran cash. Pengunjung memilih metode pembayaran tunai saat checkout. Lalu, sistem akan menampilkan instruksi pembayaran tunai seperti lokasi pembayaran atau informasi kontak admin. Lalu, pengunjung akan datang ke lokasi yang ditentukan dan melakukan pembayaran tunai kepada admin atau kasir. Admin menerima pembayaran dan melakukan konfirmasi ke sistem. Lalu, sistem akan memperbarui status pesanan menjadi pembayaran terkonfirmasi dan pesanan siap diproses. Lalu di sini beragam aktiviti yang keenam, yaitu adalah login admin. Aktornya menjadi admin dan bukan lagi pengunjung. Di sini admin membuka halaman login. Lalu sistem akan menampilkan halaman login. Admin akan memasukkan username yang valid. Lalu sistem akan memverifikasi identitas admin. Lalu admin akan menekan tombol login. Terus, sistem akan memverifikasi data login. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu, jika berhasil,
sistem akan mengarahkan admin ke dashboard. Lalu, yang ketujuh adalah kelola produk. Di sini, aktornya adalah admin. Baiklah, di sini admin akan membuka menu kelola produk. Lalu, sistem akan menampilkan halaman kelola produk. Lalu, admin akan menekan tombol tambah, edit, atau hapus. Di sini, admin akan mengisi, mengubah, atau menghapus kolom yang diperlukan, seperti nama, kategori, dan stok, dan lain-lain. Lalu, sistem akan mengubah produk, data produk. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan input tidak sesuai format. Lalu, jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Adalah kelola promo. Di sini aktornya adalah admin. Oke, baiklah. Di sini admin akan membuka halaman dashboard melalui link. Admin memilih menu kelola promo. Lalu, sistem akan menampilkan daftar promo aktif dan promo yang sudah berakhir. Lalu, admin memilih opsi tambah promo baru. Lalu, admin mengisi data promo. Terus, admin menekan tombol simpan. Dan sistem akan memvalidasi data akun. Jika tidak login, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu jika login, sistem akan menyimpan ke dalam database menampilkan pesan bahwa promo berhasil diperbarui. Oke, baiklah. Di sini terakhir yaitu adalah mengkonfirmasi pembayaran. Di sini admin akan masuk ke panel dan memilih menu kelola pesanan. Lalu, sistem akan menampilkan daftar pesanan beserta status terkait pesanan. Lalu, admin akan memilih salah satu pesanan. Terus, sistem akan menampilkan data pesanan. Lalu, sistem akan menampilkan atau menunggu pembayaran. Admin akan memeriksa bukti pembayaran. Validasi. Lalu, sistem akan menampilkan validasi bukti pembayaran. Jika validasi pembayaran tidak valid, admin langsung menolak pembayaran dengan menekan tombol tidak pembayaran. Lalu, admin akan memasukkan alasan penolakan sesuai verifikasi. Lalu, sistem akan memperbarui status pesanan menjadi pembayaran ditolak. Lalu, sistem akan menambahkan alasan yang diberikan admin. Jika valid, admin akan menekan tombol konfirmasi pembayaran. Lalu, sistem akan memperbarui status pesanan menjadi pembayaran terkonfirmasi. Lalu, mengirimkan notifikasi kepada pengunjung. Lalu, admin akan mulai menyiapkan pesanan sesuai detail order. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang jaga activity berdasarkan use case. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.